Setiap makanan punya cerita, setiap cerita punya kenangan. Setiap makanan punya cerita, setiap cerita punya kenangan. Halo, selamat datang di podcast Before It, podcast yang ngebahas tentang sejarah-sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Yes, kali ini spesial Ramadan, gue nggak sendirian, gue ngobrol-ngobrol sama temen gue, ya kan? Siapa namanya? Halo guys, gue Kenza. Oke. Jadi Aldo ini bakalan nemenin gue di Before It selama bulan Ramadan, spesial bulan Ramadan nih, ya kan? Jadi lo siap dong buat nemenin Before It? Jangan kan siap, beribu-ribu siap, gue siap. Oke. Siap-siap aja kita loh. Ya kan yang lo pasti tahu ya, maksudnya kan Before It itu kok bahasnya tentang makanan, sejarah makanan, kan, ya kan. Terus pokoknya poin garis besarnya adalah makanan. Apalagi sekarang spesial Ramadan nih, ya kan. Tanpa kita sadar, kalau menurut gue ya, maksudnya kayak gimana ya, maksudnya makanan itu kayak setiap kita buka puasa, ya kan. Lu pernah mikir gak sih kalau misalkan menu buka puasa kita itu nggak berubah-berubah? Iya lagi, dari tahun ke tahun tuh pasti itu lagi. Karena di situ kita seneng, ada menu buat buka puasa. Tapi kalau misalkan menu buka puasa lu apa? Biasanya nih menu buka puasa gue ya kalau gak kolak, kolang-kaling, yang omongan makanan, sama omongan tetangga biasanya. Iya. Jadi ngomong tetangga itu lebih kenyang ya? Iya. Lebih bikin kesel. Karena mengolah diri banget. Kalau misalkan ngomongin makanan buka puasa ya emang bener banget sih, nggak berubah-berubah menurut gua. Iya, pasti ada aja. Pasti kayak kolak, lontong, gorengan, ya. kue-kue lah segala macam. Iya. Terus kalau misalnya ini, kalau biasanya gua ada pacar Cina. Acar Cina. Pacar Cina tuh, Iya, tahu. ya ping-ping itu tuh. Iya, jadi bubur. Bener. Biasa tuh kita kalau gue ya bang ya, kayak ada bubur ini, kacang hijau segala macem. Oh iya, banyak berarti lu ya. Emang buka puasa lu makan banyak tuh? Kalau gue sih yang namanya gue buka puasa ya secukupnya, tapi ya sampai cukup sampai perut gue kenyang. Itu masih cukup ya dong. Itu nggak secukupnya. Yang penting gue kenyang gitu. Kalau gue Itu lebih kayaknya lebih. jadi apa yang penting gue suka. Tapi kalau misalkan ngebahasin apa namanya buka puasa, menu paling favorit lu di buka puasa tuh apa? Yang paling favorit gue dari tahun ke tahun tuh biasanya. Nah, jadi kalau di kampung gua, itu kayaknya dari keluarga gua doang itu ada tuh. Jadi kalau kampung lu di mana? Kampung kalau saya tuh asli ada dua. Ada saya dari Medan, sama dari Jawa. Yang dari Medan itu bapak saya. Medan, Jawa. Iya. Percampuran budaya nih. Iya. Jadi cara makan gorengan sama lontong yang benar. Jadi taruh satu piring. Ini kan ada tata caranya. Ada tata caranya. Makan lontong. Sama gorengan. Oke. Ada tata caranya, taruh di piring. Terserah mau ngambil lontong 2 atau 3. Taruh di situ. Ada sambal kacang. Oke. Siram motek sama gorengan. Baru di situ kita makan. Nikmatnya luar biasa. Jadi sama aja dulu. Sama aja. Beda. Itu budaya di mana? Budaya di mana? Kalau ganggu. Tempat tinggal gue. Biasa gue ngeliat kok kepikiran Dulu Medan dan Jawa sih aku tuh bisa semua temen Bekasi juga. Lain Bekasi ya. Oh, lahir di Bekasi. Ya kan, mana ada ciplakan Medan. Ini kamu kayak Batak. Tapi lo pernah ini gak sih? Kan kampung lo ada 2 gitu kan? Iya. Apa kalau misalkan buka puasa atau bulan Ramadan lu pernah ke salah satu kampung atau lu pernah dua-duanya masih? Gua pernah buka puasa tuh cuma sekali di pernah ngerasain puasa maksud gue ya. Di Jawa. Iya, gue pernah ngerasain puasa di Jawa. Yang menurut gue kagak ada rasa pengen gue buat mokel atau bocah. Nah di situ nggak ada gue bang. Jadi ya sekalian gue tidur. Lu tidur agak nggak ke puasa tetap tidur. Sampai saat tidur lo udah jadi lagi gue pergi kagak ada lagi ngos gue. Bermanfaat ya? Bermanfaat. Kalau lu makanan favorit buka puasa lu apa sih bang? Kalau gue yang tadi gue udah sebutin tuh biasanya kalau nggak pacar Cina tuh lontong, kerupuk mie yang gede tuh, yang pakai yang kuning, tahu gue juga ya itu biasanya makanan kayak apa ya, wajib banget menurut gue kalau buat ada tuh, ada pasti. Dan lu suka banget itu ya pasti keluarga gue makannya itu. Oh pantes kelihatan ada kacang-kacang. ada sedikit kacang dari
Tapi menurut gue ya, kalau kita ngomongin bulan puasa, nggak wajib namanya kalau kita nggak ngomongin orang-orangnya. Iya benar sih. Emang kadang orang-orang memancing emosi. Emang. Jadi gue punya satu cerita bang, yang dimana tuh gue itu pas bulan puasa Ramadan, awal Ramadan. Gue jalan sama temen gue yang namanya nari takjil kan ya, ngabuburit ke mana-mana, nari takjil ada lah yang namanya ibu-ibu, gue beli gorengan. Iya, ada juga yang namanya bapak-bapak, anak ada. Iya, nama sih. Ada namanya. Ada tuh ya kan. Iya, bapak-bapak juga ada. Tapi gue kan di situ penjaganya ibu-ibu. Kalau jadi itu, Gue beli gorengan. umur berapa? Umur berapa? 50 lah. 50. Terus? Kalau kita panggil udah marah nanti kan. Bisa aja teteh. Iya teteh. Tapi terus ada mencong dikit gitu kamu nggak apa-apa. Gue beli gorengan 10.000. Campur sama apa? Tahu, tempe, campur dulu gue semua. Oke, campur. Gue kasih duit gocap. Gocap kembali namanya di berapa? Ceban. Gue nanya lagi gorengan satu berapa? Mahal. Gue tanya gorengan satu berapa? Satu gorengan 10.000 deh. Ya Allah. Gorengan 10.000 aja. Satu sudah. Di situ ada 3 menu. Jadi itu cuma ada 4 deh. Itu nggak tahu begini. Segede apa dan seworth it apa pasti lo makan satu gorengan 10.000. Yang pasti nggak bikin kenyang. Iya. Yang pasti nggak satu. Iya. Satu gorengan aja. Tadi yang penting nggak bikin kenyang. Terus? Ya udahlah. Dalam hatiku berkata, cobaan puasa ini. Cobaan puasa. Gue mau ngomong TV. Yes. Iya, orang kita gak mau terjadi dia sayang kanan belok kiri. Kita yang bener, Iya, saya mengalah. kita raja, itu raja dan segala raja. Situation. Ya lo udah ngomongin puasa sih, gue tuh apa ya seneng beli yang takjil doang. Itu dimakan yang enggak. Lo berarti Gue ngerasain jadi gini, aku ditakjil nih, banyak hampar. Gak kemakan sampai sahur. Jadi sahur diangkatin lagi. itu dia maksudnya kayak kita tuh terlalu berlebihan. Iya. Akhirnya kita beli takjil banyak, terus ujung-ujungnya nggak makan gitu. Iya. Padahal yang kemakan paling satu dua, yang paling mata. Itu dia. Kayak lewat hotel kucing kan. Gue udah mau buka nih, gue beli semua. Iya. Gue nahan dari pagi sahur. Gue beli semua. Gue sudah kembali ke makan. Kenapa ya ini dia? Maksudnya kenapa itu dia? Biasanya aus mata kan. Mata. Kalau permata. Nah pernah aus kemana kan kita buka dengan pintu kalau lapar tuh. Kalau aus belum kan kita agak cuma beli gorengan apa sih? Kita beli es manis gitu ya. Tapi kalau lu, gue mau nanya nih, lu kalau bulan puasa pernah ada nemuin orang-orang yang menurut lu itu di luar dulu lo? Contohnya kayak orang rokok kan kadang nggak boleh orang puasa rokok. Dia tiba-tiba minum es dan itu mancing emosi kita. Kalau itu Kalau gue pribadi ya, maksudnya kalau gue suka ngeliat orang di jalan gitu ya. Iya. Kalau misalnya pulang kerja atau gue mau keluar siang-siang segala macam dia, gue tuh sering horor sebenarnya. Kalau lagi puasa tuh horor. Karena ada orang ya, kepala sama badannya nggak ada, cuma ada kakinya. Kenapa bukan orang gitu? Lu cek di situ bang ada gua. Lu cek di situ ada gua mati. Padahal yang dapat banget. Asik Kok kaki doang? Wari padang ya. Itu kayak hebat banget kan orang gitu kan. Belinya cuma celana dari tempat pisang sepatu doang, dia nggak beli baju, dia nggak beli topi, ya kan? Di situ lu jangan heran sama wat bang sebenarnya bang. Ada wat pop. Ya, itu pokoknya berbau dengan makanan kuliner gitu pasti kotor di bulan puasa itu gue pasti kotor karena nggak kelihatan gitu kepala sama badannya Hati udah kejenggot terus. tapi kadang suka apa ya gue berpikir kalau gue berpikir tuh malu kadang-kadang malunya bukan masalah dia buka puasa gimana malunya kalau misalkan siap-siap kita datang ke situ taunya ada teman kita kan kita nggak kelihatan cuma kakinya doang ya kita nggak siapa ini gitu kan anak si Mas Bandi gitu kan pas kita masuk bener sih ya kita malah kayak mau beli gitu Dosa banget nih. karena kayak kalau gue berpikir kayak kenapa lu nggak koli gue gitu
makanan punya cerita.